Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan membahas change of character. Dimana change of character di sini adalah sebagai konfirmasi. Baik nanti kita gunakan untuk scalping, intraday ataupun long term ya. Tapi yang jelas di sini adalah change of character itu adalah sebagai tanda apakah harga akan balik arah atau melanjutkan tren. Jadi di sini adalah tanda-tanda apakah kita mau entry atau tidak, seperti itu guys. Nah, sebelum kita mencari yang namanya konfirmasi, baik itu dengan menggunakan change of character atau mungkin ya konfirmasi dengan teknik lain, kita harus cari dulu zonanya. Di manakah kira-kira harga akan mantul, di manakah kira-kira harga akan run atau break, iya kan? Nah, sebenarnya tidak ada satu orang pun yang tahu di mana harga akan memantul. Kita sudah menandai ini kan, drop base drop, rally base rally, atau apapun itulah ya, supply demand atau apapun itu. Tapi sebenarnya tidak ada satu orang pun yang benar-benar tahu bahwa harga di zona tersebut akan mantul atau akan break. Nggak ada yang tahu. Tapi kita sebagai trader ya kan, tidak, karena ketidaktahuan itu maka kita menggunakan azas probabilitas, ya kan, azas probabilitas kebiasaan market. Karena trading tidak ada satupun yang pasti, tidak ada teknik yang benar-benar 100% benar. Jadi kita hanya mengandalkan probabilitas. Artinya begini, ketika kita sudah tahu karakter market itu biasanya ini dia akan mantul di zona drop base drop, rally base rally. Nah, maka kita harus pandai-pandai dulu mengidentifikasi mana nih drop base drop, mana nih rally base rally yang bagus, yang biasanya secara karakteristik mampu menghasilkan pantulan harga, mampu mementalkan harga, seperti itu. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi drop base drop, rally base rally, atau supply demand order block tersebut, maka kita tunggu bahwa harga memberi tanda-tanda dia benar-benar mau mantul, dia benar-benar mau balik arah. Di mana? Di konfirmasi. Nah, salah satu konfirmasi yang sering saya gunakan adalah change of character. Oke ya, lanjut ke ilustrasinya. Seperti ini ya, kurang lebih. Misal kita mengidentifikasi ada gerakan harga seperti ini, artinya harga rally kemudian membentuk base di sini. Artinya ini adalah rally base rally yang dibuat di sini. Oke, seperti ini. Maka kita harus benar-benar sabar menunggu harga untuk balik lagi, ya kan? Balik kemana? Ya kebalik ke base yang sudah kita tandai ini. Balik lagi ke sini. Oke. Nah, setelah balik ke sini apa yang kita lakukan? Kita harus sabar. Sabar bagaimana? Menunggu tanda-tanda bahwa dia memang mau melanjutkan lagi gerakan ke atas. Nah, tapi kan ada orang ini ya yang langsung pending order buy limit di sini untuk menangkap harga turun ke sini. Ya boleh saja, itu semua tergantung dari style tradingnya masing-masing. Cuman kalau saya tunggu konfirmasi, saya nggak mau menangkap pisau jatuh seperti itu. Apakah kalau sudah ada konfirmasi dia tanda-tandanya naik, benar-benar naik? Iya, belum tentu. Nah, disinilah namanya probabilitas. Yang sudah kita analisa, yang sudah kita ukur aja belum tentu benar, apalagi kalau kita nggak ukur, apalagi kalau kita nggak analisa. Seperti itu guys. Nah, bagaimanakah apa namanya yang namanya change of character itu? Nah, ketika harga masuk ke sini, sentuhan pertama seperti ini, kemudian mantul sedikit seperti ini, kemudian dia balik lagi ke sini. Nah, maka dia hanya nge-sweep pantulan pertama ini, ujung ini, kemudian lagi dia displacement ke atas. Ingat, harus displacement. Nah, kalau sudah displacement, baru nanti kita tangkap dia untuk melanjutkan kenaikannya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita pahami ini seperti ini ya, ini apa namanya,
tandanya seperti ini ya. Berarti di sini ini adalah sweep gitu. Jadi kurang lebih nah seperti ini. Nah kemudian inilah yang disebut dengan change of character. Ini adalah change of character ya. Ini adalah change of character. Nah di sini harus ada yang namanya displacement. Ini displacement. Displacement itu apa? Gerakan move ke atas. Kalau saya mengatakan harus ada imbalance yang dibuat. Kalau nggak ada, ya nggak gitu. Meskipun ini break di atasnya, ini high ini break ke atas, tapi kalau di sini nggak membuat imbalance, buat saya ya itu belum change of character. Kuncinya di sini. Nah, lagi ada pertanyaan, misal di atasnya change of character ini hanya shadow bagaimana? Kan? Kalau hanya shadow bagaimana? Balik lagi, kalau di sini nggak ada imbalance, jangan. Kalau di sini ada imbalance, nah itu baru. Misal gini, ketika dia harga ini mantul ke sini, kemudian balik turun. Nah, ini juga perlu dilihat. Di sini low, di sini juga low. Apakah low di sini candlenya itu close-nya di bawahnya sini? Ada berapa candle? Kalau misalkan ini, yang pertama, misalkan ternyata hanya shadow, ini semakin bagus, semakin kuat. Artinya dia hanya benar-benar sweep saja. Ini biasanya kalau di ini hanya sweep, berarti candle yang ke bawah sini ini hanya shadow saja yang ngebreak, bukan body, itu semakin kuat menurut saya. Nah, tapi kalau misalkan yang turun di sini dan break di sini, yang lebih rendah di sini, dia close body di bawah, tapi hanya satu nih, candle yang close di sini, ini juga masih kuat. Kemudian dia balik lagi nih. Tapi kalau misalkan dia banyak candle ke sini, ini hati-hati. Kalau di sini ya, kalau di sini hanya sweep saja. Nah, ini yang saya maksud. Artinya apa? Gini. Artinya ketika harga dari high sini turun ke bawah sini, ini namanya approach. Artinya cara dia balik lagi ke zona ini, cara harga mendekati zona yang kita sudah tandai ini sangat penting, sangat penting. Bagaimana harga mendekati zona yang sudah kita tandai itu, caranya bagaimana itu kita harus perhatikan. Ini sangat penting. Nah, kenapa? Nah, ini sangat sangat apa ya? Yaitu karakteristik price action kan seperti itu ya. Jadi kalau kalau misalkan ternyata dropnya sangat kuat, ya jangan langsung di entry. Nah, gitu. Nah, makanya akan lebih bagus ketika harga itu dia turun itu kecil-kecil gitu ya, kalem. Kalau turun hanya kalem gitu. Atau ibaratnya apa ya? C2 compression. Nah, itu lebih bagus lagi. Nah, seperti itu, guys. Nah, kalau misalkan lanjut lagi ya. Kalau misal kita menggunakan yang pertama ini, yang pertama. Di sini hanya shadow saja, yang sweep ini hanya shadow. Hanya shadow itu berarti ya oke, mana ya ini. Hanya shadow kok gini ya. Susah nggak biasa gambar nggak ini ya. Ini candlenya kita kasih warna turun berarti merah. Oke, turun berarti merah. Nah, ini terus kemudian ini loh, guys, piye. Nah, pokoknya gitulah maksud saya kurang pinter dalam hal menggambar. Jadi intinya gini,
candle ini, dia tidak mampu close di bawahnya sini, dia hanya close di atasnya, dan tapi shadownya sampai ke bawah. Nah itu bagus. Kalau misalkan seperti itu, dia naik ke atas, kemudian di sini ada imbalance, meskipun dia nggak mampu close body di atas ini, hanya shadow saja, Nah, ketika dia balik lagi ke imbalance, saya entry buy, gitu. Oke. Apalagi kalau di sini nih ya, di sini ketika dia turun ini juga membuat imbalance sell, kemudian dia naik membuat imbalance buy, meskipun dia nggak close di atasnya, ini semakin clear, saya buy. Oke. Nah, ketika dia mampu close di bawahnya seperti ini, tapi candle berikutnya dia balik lagi ke atas dan menciptakan imbalance, kalau dia nanti mampu break di atasnya sini, close di atasnya change of character ini, nah itu juga bagus, makin bagus. Kalau misalkan enggak close di atasnya, bagaimana? Selagi ini ada imbalance, saya open buy. Jadi naiknya ini membuat imbalance, meskipun hanya shadow, ini saya akan open buy, gitu. Tapi beda lagi ketika, ya kan, ketika di sini, nah, ini lebih dari satu candle ini, ya kan, lebih dari satu candle, misal 2-3 candle gitu yang break, maka ini beda. Oh, bentar, ingin menghasilkan sesuatu yang bagus, tapi ya mohon maaf ya, memang nggak biasa gambar. Gaptek ya, gaptek sebelah. Oh, ini paham lah. Iya, iya kan, paham kan. Oke, mana yang saya hapus, mana yang susah. Guys, oke, bikin lagi aja gini. Ini aja. Nah, misal tuh seperti ini, guys. Misal tuh seperti ini. Ada ada beberapa candle yang close di bawahnya sini, di change of character. Close lo ya, close body. Nah, seperti ini. Baru kemudian naik, dan membuat imbalance, tapi ketika harga ini sampai ke high change of character ini, dia hanya meninggalkan shadow. Maka kalau seperti itu, saya nggak entry dulu, saya akan lebih prefer menunggu second leg. Paham maksudnya? Second leg itu ketika dia naik di sini, saya pastikan dulu ini di imbalance ini dia benar-benar respect dan dia mantul seperti itu. Oke, dia respect dan mantul. Artinya ketika dia memang benar-benar di sini nih ujungnya ini shadow, hanya shadow saja. Nah, kemudian dia balik lagi ke bawah dan masuk ke sini, dan ternyata dia respect balik lagi ke atas, maka saya tunggu dia membuat imbalance yang kedua di sini, baru kemudian saya tunggu di imbalance yang kedua itu, kemudian saya buy. Nah, stop loss di mana? Di bawahnya second leg, low second leg ini aja, gitu. Oke. Nah, itu change of character. Tapi intinya apa? Intinya meskipun ada change of character, ada apapun itu konfirmasinya, yang penting atau harus ada displacement, imbalance itu sangat penting. Dan bagaimana cara harga itu kembali lagi ke zona itu. Dan ada lagi begini, ketika kita menggunakan time frame yang lebih kecil untuk high time frame-nya, misalkan H1 atau H4, bukan daily. Kalau daily saya pure menggunakan fair value gap, tapi kalau H4 dan H1 saya menggunakan meskipun jarang sekarang, saya gunakan struktur market. Nah, di smart money concept biasanya kan kita gini nih. Ini ada rally base rally, kemudian dia naik, ya kan? Dia harus membuat inducement dulu nih, ya kan? Nah, gini. Nah, baru seperti ini kan kita nyarinya. Nah, kan gini kan. Nah, kita ganti dulu, kurangin opacity-nya. Oke. Nah, kan
gini kan, ini sebagai inducement, ini untuk setup ya, bukan konfirmasinya. Nah, seperti ini sebagai inducement. Inducement. Nah, seperti ini, maka kita akan berharap dia akan balik lagi naik ke atas. Nah, tapi pada kenyataannya tidak selalu seperti itu, guys. Tidak selalu seperti ini, ya kan? Nah, lalu bagaimana kita menangkapnya? Yang paling penting itu adalah bagaimana harga masuk ke zona ini, ya kan? Artinya approach-nya itu tadi yang sangat penting. Jadi perlu dipahami ya. Misal begini ya, saya gambar lagi. Ini meskipun cuman ada rally base rally, drop base drop sama, ada rally base rally, dia tidak menciptakan inducement di sini, lalu dia langsung turun ke sini. Apakah kita bisa gunakan rally base rally ini? Tentu bisa, dengan catatan. Catatannya apa? Kita lihat dulu approach-nya dari atas ini menuju ke sini itu bagaimana. Jadi pendekatan harganya itu seperti apa kan gitu. Nah, seperti apa yang kita gunakan? Nah, seperti ini. Ini misal, misal ini turun. Nah, seperti ini. Kemudian ini dia balik lagi naik ke atas, turun lagi, nge-sweep sini, ya, naik lagi ke atas, langsung drop masuk ke sini nih. Misal, tentu di sini ada imbalance kan, ada imbalance. Nah, ini hati-hati. Ini adalah resisten. Misalnya ini imbalance belum dimitigasi, kemudian naik lagi ke sini. Nah, sama ini kita tunggu ini di time frame besarnya ya. Ini harus ada sweep dulu. Harus ada sweep dulu. Ini harus ada sweep. Ketika ini sudah di sweep, di sini kita baru mencari konfirmasi. Misal gini. Nah, ini sweep nih, sudah ada sweep. Nah, ini sudah sweep misalkan. Nah, baru setelah sweep inilah di sini-sini kita mencari konfirmasi. Ingat ini time frame pertama ya, misalnya H1 atau H4. Nah, nanti target pertama ya di zona imbalance ini dulu pertama. Jangan langsung ke atas ini gitu. Kalau di sini sudah nanti dimitigasi, misalkan ya, di sini kita mendapat konfirmasi nih ya kan. Kemudian dia naik bener ke sini. Dalam perjalanannya naik, dia membuat imbalance lagi hingga menyentuh zona ini. Terus dia balik lagi turun. Artinya zona ini kan sudah dimitigasi. Artinya saat itu juga di sini adalah low resisten. Jadi sudah tidak ada resisten yang kuat di sini. Maka ketika dia balik lagi ke zona imbalance ini, kemungkinan besar dia akan balik lagi naik untuk mencapai target external liquidity di sini. Oke. Nah, cara seperti ini teman-teman harus kombinasikan dengan video saya yang kapan ya, yang 2 atau sebelumnya ini ya. Jadi kita itu harus tahu dulu harga itu mau kemana. Artinya kita harus membaca biasnya dulu. Setelah kita tahu biasnya, kita harus tahu nih targetnya, yaitu draw on liquidity. Artinya DOL ini sangat penting. Setelah kita tahu draw on liquidity, lalu kita akan mencari dari manakah harga mau menuju draw on liquidity. Iya kan? Tentu kita akan mencari base, baik itu supply demand atau order block yang terdekat. Nah, baru kita menginjak yang namanya konfirmasi. Artinya ada urutan skenario harga ini berjalan itu bagaimana gitu. Jadi jangan langsung kita lihat, ada konfirmasi nih, ada change of character. Jangan seperti itu loncat namanya. Kalau kita loncat seperti itu, kita nggak tahu bahwa ternyata change of character yang dibentuk harga itu hanya sebagai manipulasi. Seperti itu. Maka kita harus urutkan dulu. Makanya sangat penting, tonton dulu video saya yang membahas bias ya, membahas apa ya, sistem trading ya. Nah, pokoknya belum lama kok videonya, itu baru-baru ini. Oke, seperti itu ya. Jadi intinya kurang lebih kita harus tentukan dulu nih bias. Kalau biasnya nggak jelas, cari pair lain, ya kan. Kalau kita sudah menemukan bias yang cocok, yang pas, biasanya ini naik nih, bener nih, clear di time frame besarnya. Oke, sekarang kita akan cari draw on liquidity. Liquidity-nya itu di mana?
atau target terdekatnya itu di mana gitu. Setelah kita tahu drawdown liquidity-nya atau target terdekatnya, kita cari dari mana logisnya harga ini mencapai harga tersebut, target tersebut. Nah, gitu. Setelah ternyata kita tahu nih, oh ternyata logisnya itu dia harus ke sini, tapi dia kesininya itu misalnya saya ini misal saya ulang lagi nih ya, dari sini harga ini targetnya di sini, sudah tahu nih dia balik lagi kan ke sini, dari mana kira-kira ini harga harus ke sini lagi, oh ternyata di sini. Setelah nyampe di sinilah itulah baru kita ngomongin yang namanya konfirmasi. Ingat, konfirmasi itu nggak selalu melulu change of character ya, suka-suka teman-teman yang paling cocok itu bagaimana. Mau divergent oke, indikator oke, change of character oke, subtrend oke. Ya semua tergantung kebiasaan, semua tergantung feeling yang good ya, maksud saya itu yang cocok gimana, yang sudah di backtest seperti itu. Oke, nah coba kita lihat di chart sedikit saja di oke, ini Euro USD ya, Euro USD di time frame H4. Nah di sini ada gerakan drop sangat kuat, artinya secara sekilas kan kita sudah pahami ini kan, bahwa ini adalah biasa ini turun. Kenapa kok turun ya? Terakhir ini membuat bos di sini, ini kan, ini bos. Oke, tentu kita akan sell kan, nah gitu, kita akan sell. Nah kemungkinan besar kita sell, apakah langsung sell di sini ya, itu namanya nggak bijak ya kan, itu nggak bijak. Nah sekarang bagaimana kalau kita di H4 itu menentukan ring tradingnya? Nah karena di sini ini sudah bos, artinya kita akan mencari zona supply ya kan. Kenapa kok supply ya, karena ini biasa turun gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ini bos, di sini high validnya di sini. Artinya selama harga tidak break atau close harga di atasnya di sini, di harga ini, maka tren masih turun untuk skala H4. Oke. Maka ya di sini kita akan mencari, ya kita tandai aja semua imbalance-nya dulu biar gampang. Di sini ada imbalance, nah ini, nah di sini ada imbalance. Nah di imbalance ini sudah dimitigasi. Nah ini kan artinya, oh ternyata sekarang ya dari sini ya, setelah turun harga di sini ini, oh ternyata harga ini turun dimulai dari sini nih. Dalam gerakan ini dimulai dari sini. Setelah dari sini ada nggak imbalance lagi? Ada di sini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ada lagi nggak? Oh, ada lagi nih. Ini. Nah, ini ya. Nah, terus kemudian bawahnya ini juga ada. Nih. Nah, begitu banyak imbalance di sini. Manakah imbalance yang akan kita gunakan? Nah, sebenarnya jujur saja tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa di manakah harga ini nanti naik kemudian balik lagi turun. Ini enggak ada yang tahu. Nah, makanya kita akan kombinasikan dengan namanya konfirmasi. Yang kita bahas saat ini adalah change of character. Nah, ini ketika harga ini turun, yang respect kan support di sini ini. Nah, di sini respect sebentar, kecil, akhirnya turun, dan akhirnya drop. Nah, biasa kita gunakan, saya biasanya nandai seperti ini, adalah support terakhir sebelum benar-benar drop. Nah, gini. Maka saya biasanya lebih senang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, artinya saya akan lebih suka menunggu harga di sini, di zona ini, daripada yang di sini. Oke, daripada yang di sini. Apakah nggak mungkin dia turun ke bawah? Ya mungkin saja, tapi saya lebih senang di
di sini. Kalau di sini saya bisa menargetkan SL itu ya nggak terlalu jauh mungkin di sini. Nah, di sini saja. Nanti kalau misalnya di sini stop loss, kita tunggu dia naik lagi ke sini. Ingat, ini ada apa namanya imbalance, tapi ini sudah dimitigasi. Artinya harga harus hanya sweep untuk kembali lagi turun. Untuk kita menangkap sell di sini misalkan dia naik gitu. Mana ya? Sini aja. Misalkan dari sini dia naik. Kalau di sini misalkan hanya dilewati dikit gini, naik. Di sini harus sweep aja nih dan membuat subtrend atau change of character di sini. Artinya baliknya itu harus membuat imbalance juga, baru kita harapkan dia turun. Gitu. Kalau kita mau menangkap di sini atau mungkin di sini. Artinya ketika harga ini naik sebelum break di sini, maka yang kita cari adalah sell. Apakah kita nggak bisa buy? Ya bisa buy ya, scalping, targetnya ya deket-deket sini gitu. Nah, oke ya, kurang lebih skenario membaca harganya kurang lebih seperti itu. Nah, misal di sini ya, kita coba lihat contoh di sini. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini nih ada bos juga. Kenapa di sini bos? Sini ada inducement yang sudah diambil, maka ini adalah inducement. Oke, ini adalah mana? Nah, ini inducement dan di sini tadi. Oke, ini adalah bos. Oke, ini bos. Nah, ketika ini membuat bos, maka secara otomatis high ini jadi high valid. Kan? Ini adalah swing high valid. Nah, ini adalah swing high valid. Nah, karena ini adalah swing high valid, maka kita sudah mempunyai apa namanya bahwa apa namanya ya ring trading. Nah, tapi permasalahannya kalau kita menggunakan struktur market, ya kan, ini nggak membuat inducement ini. Oh, ada ini inducement. Ya, ini inducement. Ini inducement. Oke. Nah, ini inducement. Inducement yang dibuat ya. Oke, ini adalah inducement. Nah, ketika harga turun, harga kembali naik, maka di sini kalau kita menggunakan struktur market, kita belum bisa entry ini secara struktur. Baru ketika harga ini dari sini bisa entry sell di sini. Tapi yang ini kita nggak bisa. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan yang lain, kita bisa. Apa itu? Nah, ini kita tahu bahwa di sini ini ada imbalance. Oke, ini adalah imbalance. Kalau kita menggunakan imbalance ini, batas toleransi bahwa kita masih bisa sell adalah ya ini inducement ini. Oke, artinya ketika harga masuk ke sini dan kemudian membuat konfirmasi, bisa kita sell dengan catatan tidak ada harga yang mampu close di atasnya sini. Nah, kalau ada harga yang mampu close di atasnya sini, jangan cari konfirmasi dulu. Nah, misalkan ini ada ini seperti ini. Jangan, tapi tunggu di time frame pertamanya itu respect. Itu, respect. Nah, respectnya itu apa? Ya membuat imbalance lagi atau apa gitu. Nah, respectnya itu seperti apa? Nah, oke, kita bahas dulu yang ini ya. Nah, ini misal ini ya. Ini masuk seperti ini, maka kita akan turunkan time frame. Kenapa? Nih, kalau saya di manakah kita? Nah, ini ya mungkin ya. Di manakah kita akan mulai mencari konfirmasi? Saya akan mulai mencari konfirmasi itu ketika seperti ini. Ini ya. Ini kan harga ini naik.
oh sebentar, naik dari sini ya. Lagi-lagi saya itu pelajari, saya lihat cara dia naik. Oh, ketika dia naik, ternyata ini ada imbalance in masuk nih. Nah, ini kan. Ini adalah mengatakan bahwa harga dari sini, oh, saya akan naik. Saya akan perang melawan ini akan saya hancurkan, saya buat pertahanan di sini. Artinya selama pertahanan ini tidak dihancurkan dulu, maka kemungkinan besar ini akan menjadi musuh yang akan menggerogoti area sini. Dan artinya kalau ini nggak mampu dihancurkan oleh kekuatan dari atas atau seller, kemungkinan besar ini buyer akan mampu melanjutkan perjalanannya naik. Artinya apa? Kapan kita mencari konfirmasi? Nah, mencari konfirmasi adalah ketika harga ini naik, kemudian sudah ini, ini kan penting nih. Nih, ketika harga ini close di sini, membuat candle ini, dan kemudian candle berikutnya di nge-sweep seperti ini. Ini satu tanda. Ini penting ini. Bahwa ketika ada sweep, kemudian harga turun drop membuat displacement dan nge-fail, nah menghancurkan zona ini. Artinya apa? Ketika harga sudah masuk ke sini nih, sudah masuk ke sini, ini adalah tanda bahwa ini sudah tidak fresh, ini sudah dimitigasi, ini kekuatannya sudah lemah. Maka ketika di sini kekuatannya sudah lemah, ketika kita mau entry sell harus mencari apa namanya support dalam artian ini dukungan bahwa ada kekuatan besar dari atas yang kemungkinan besar nanti akan melanjutkan penghancuran ini. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini kita harus punya PD array, premium discount array di sini. Nah, di sini kan kita punya ini namanya breaker block yang di clean break, di mana di sini kita juga mempunyai imbalance di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, apakah langsung kita tangkap di sini? Nah, ya terserah. Kalau seperti ini, ya kan biasanya menunggu sesabar ini, baru kemudian kalau saya ini tak tandai ketika masuk sini, baru ke time frame yang lebih kecil. Time frame yang lebih kecil, apa? M15, H4 ke M15. Oke. Mana? Jadi lama sekali ya, lama ya, memang seperti itu kalau menggunakan teknik ini. Jadi nggak selalu dapat pucuk karena sudah sering di perjalanan. Oke ya, ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini tadi kan di sini kan masuk ini, saya pindah dulu. Nah, kita perhatikan ketika harga masuk ke sini, ke zona ini, nah dia naik ya sampai ke sini, kemudian turun ini, naik di break ini, dan turun, diambil low ini. Sekarang high ini jadi high valid karena sudah ngambil inducement di sini. Kemudian dia naik nih, bos di sini, artinya low ini adalah low valid. Maka ketika low ini diambil, maka ini adalah change of character. Nah, change of character ini diikuti displacement. Lihat, ini ada gerakan besar, di sini ada imbalance yang sangat bagus sekali, maka di sini kita bisa sell. Nah, sebenarnya kalau mau agresif di sini kita punya BPR, balance price ring, atau subten. Ya, subten belum tentu BPR, tapi BPR sudah pasti subten. Nah, di sini kita bisa sell. Kalau kita sell di sini, target di sini, SL di atasnya sini. Ada nggak 1:2 gitu? Nah, kalau ada ya udah, ini scalping. Nah, tapi kalau yang sini, nah ini kita punya imbalance yang besar. Di sini ada apa namanya order flow. Nah, oke, kita ambil yang sini dari atasnya sini. Kita bisa catch sell di sini. Oke. Nah, targetnya di mana? Di low-nya sini. SL di atasnya sini. Ini.
Oke, SL tetap di atas ini. Nah, target 1:2. Nah, seperti ini. Oke, nah ya saya rasa itu dulu, semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya, ya memang seperti itu aja sih, ya nggak ada lagi yang mau dibahas. Oke ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.